Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kekuatan jiwa baru yang dihasilkan oleh teknik pelengkap yin yang sangat tahan terhadap energi atau kekuatan eksternal. Meskipun balas dendam dari tombak itu sangat kuat, aku percaya kekuatan jiwa pelengkap yin yang pasti telah Titian kembangkan selama bertahun-tahun, dan dia pasti akan bisa melarutkan balas dendam itu. Selain itu, tubuhnya bertipe gelap meskipun dia pasti terluka. Luka-lukanya seharusnya tidak seserius yang dibayangkan oleh Mas Roh Jahat. Para Mas Roh Jahat itu benar-benar tidak bijaksana untuk menyusup ke hutan Stardo dan menantang Dewa Binatang Titian di tanah kekuasaannya. Setelah mendengar penjelasan Wu Yuhao, Penatua Suan menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya benar-benar tidak mudah bagi Mas Roh manapun untuk melawan Dewa Binatang, terutama dengan kekuatan yang dimilikinya. Meskipun status jiwa telah meningkat, mereka tampaknya menyalip Mas Roh dalam hal prestis. Ya, ketika alat jiwa terus menjadi lebih maju, namun pada kenyataannya, individu yang paling kuat masih tetap berada di puncak piramida. Misalnya Dewa Binatang pasti bisa melarikan diri, tidak peduli berapa banyak instrumen jiwa yang dikirim melawannya. Tidak ada yang bisa menahannya, dan jika dia pergi habis-habisan dan menyerang, dia pasti akan lebih menakutkan daripada pasukan instrumen jiwa manapun. Ketika dia berpikir tentang Legiun instrumen jiwa, Wu Yuhao tiba-tiba teringat interaksi singkat yang dia miliki dengan Legiun instrumen jiwa Kekaisaran Ryu. Itu benar-benar suatu kekuatan untuk tidak ikut campur. Jika mereka akan berhadapan langsung dengan Dewa Binatang, siapa yang tahu jika mereka benar-benar bisa menghabisinya? Wu Yuhao tahu bahwa ia pada akhirnya harus menghadapi pasukan instrumen jiwa paling kuat di dunia di masa depan ketika mereka bentrok langsung dengan Kekaisaran Ryu. Penatua Suan berkata, "Yuhao, kamu sudah mengatakannya cukup. Pergi dan rawat lukamu. Aku akan terus mengawasimu. Kamu harus menyeimbangkan kekuatanmu setelah membuat terobosan. Akan lebih bagus jika Wutong ada di sekitar. Siapa yang tahu kalian berdua mungkin bisa melawan Titian jika kalian berdua terhubung bersama." Wu Yuhao mengungkapkan senyum canggung saat dia menggelengkan kepalanya. "Aku takut sekarang mungkin ada masalah dengan fusi roh pelindungku dengan Wutong. Setelah terobosanku, Penatua Suan, kekuatan jiwaku telah berubah secara mendasar dan mungkin tidak bisa lagi bergabung dengan kekuatan jiwanya. Namun aku pikir keterampilan fusi jiwa bela diri kami harus tetap dapat digunakan. Jika dia ada di sekitar, aku pikir kita berdua harusnya bisa membela diri." "Kemana bocah kecil itu lari? Kenapa Wutong tidak bersamamu di saat yang begitu penting?" Penatua Suan bertanya. Wu Yuhao menjawab, "Penatua Suan, aku tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Aku telah membuatnya untuk pergi ke Kekaisaran Dowling dan membujuk orang-orang di sana untuk tidak mengirim pasukan mereka ke kota Shrek." Penatua Suan tampaknya tidak terkejut dengan apa yang diungkapkan Wu Yuhao. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, "Yuhao, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika semua orang tahu apa yang telah kamu lakukan?" Wu Yuhao menunduk dan berkata, "Sangat jelas bahwa ini adalah jebakan. Aku benar-benar tidak bisa mereka jatuh ke dalam perangkap ini. Pada saat yang sama, aku tahu tindakanku tidak akan dapat mengubah hasilnya. Kekaisaran Dowling dan Starlo tidak akan dapat melewatkan kesempatan ini untuk bekerja sama dengan kita dan mengalahkan Kekaisaran Ryu. Namun, jika mereka benar-benar datang dan membantu kita, aku takut." Penatua Suan menghela nafas dan berkata, "Meskipun Wutong cukup emosional kemarin, aku dapat mengatakan bahwa apa yang dia sarankan sangat mungkin benar. Namun kamu harus memahami bahwa tidak peduli seberapa besar kemungkinan proporsinya, Akademi tidak pernah dapat mengambil resiko seperti itu. Ini karena kita tidak mampu untuk gagal. Karenanya ketika momen-momen seperti itu tiba, kita tidak punya pilihan selain memprioritaskan kelangsungan akademi kita. Meskipun kita dapat menimbulkan kerusakan pada Kekaisaran Ryu berkat upayamu, pada saat yang sama
Kita melihat sekilas seberapa kuat pasukan mereka. Bahkan di Tian tidak punya pilihan selain menghindari pukulan langsung dari beberapa serangan mereka. Tak perlu dikatakan, kita mungkin tidak akan bisa menahan pukulan mereka juga. Jika kita benar-benar berbenturan langsung, menurutmu apa peluang kita untuk mengalahkan mereka? Wo Yuha mengangguk. Aku mengerti dilema Anda Pratu Asuhan, karenanya aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa untuk memperbaiki situasi. Setelah itu, aku pergi ke kultivasi tertutup dan berusaha melakukan terobosan dengan harapan mengancam Kekaisaran Ryu dengan kemampuan baruku. Pratu Asuhan, setelah aku pulih, aku berharap untuk mengunjungi kamp Kekaisaran Ryu. Mata Pratu Asuhan sedikit melebar sebelum dia menjawab. Tentu silahkan. Sebenarnya, ini saat yang tepat untuk melakukan itu. Dia tidak repot-repot bertanya apa yang Huo Yuhao lakukan dan rencanakan di camp Kekaisaran Ryu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wutong sebelumnya, dia kira-kira bisa menebak bahwa Huo Yuhao dan permaisuri Dewi Perang Jushi memiliki hubungan yang aneh. Sekarang setelah Mas Roja telah menuju ke hutan Stardo, itu adalah kesempatan bagus baginya untuk menemuinya. Pratu Asuhan secara pribadi mengirim Huo Yuhao ke kamarnya di Pavilion Dewa Laut sebelum memperingatkan orang-orangnya untuk pergi ke Sekte Tang dan memberitahu orang-orang di sana bahwa Huo Yuhao baik-baik saja. Setelah menyilangkan kakinya, pikiran Huo Yuhao kembali ke kondisi tenangnya. Setelah itu, dia mulai mengingat tabrakan yang dia miliki dengan Ditian. Pukulan dari Ditian itu pasti dekat dengan kekuatan penuhnya. Meskipun kekuatan tipe gelapnya tidak terlalu menakutkan, itu menjadi tak terkalahkan setelah dikombinasikan dengan kekuatan spasialnya. Ini inti jiwa pelengkap yin yang di tubuhnya mulai berputar ketika pusaran kecil kekuatan jiwa mulai beredar dalam redakannya, melepaskan sensasi mistis. Meskipun Wo Yuhao menderita beberapa luka, itu tidak terlalu serius karena armor perang Dewa Esnya. Selain itu, ia telah sepenuhnya menyerap energi dari pil naga. Ini memberi kekuatan dan perlawanan tubuhnya yang melampaui manusia. Kekuatan jiwa yang diresapi dengan kekuatan spiritualnya dan es pamungkas beredar di sepanjang jalan yang ditentukan oleh teknik surga misterius di bawah kendalinya. Setelah beberapa sirkulasi, luka-luka di tubuhnya lenyap. Meskipun sulit untuk menggunakan teknik pelengkap yin yang untuk menumbuhkan inti jiwa kedua seseorang, itu menjanjikan banyak manfaat luar biasa setelah berhasil. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat mengukur secara akurat berapa banyak kekuatan jiwa yang bisa dia kendalikan sekarang, namun dia yakin bahwa dia bisa menghadapi para kultivator kuat seperti Yan Shaoze 1 lawan 1. Bahkan jika dia tidak membawa Tang Wutong bersamanya. Memiliki inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik pelengkap yin yang memberinya kemampuan regeneratif yang jauh lebih tinggi daripada Feng Hao Dolo atau Dolo Transcendent. Dia memiliki keunggulan besar dari kekuatan dan fleksibilitas kekuatan jiwanya, serta duel kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa di Tian juga memiliki karakteristik ganda, namun dualitasnya merupakan penggabungan kekuatan tipe gelap dan kekuatan spasial. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan spasial bukan miliknya, sebaliknya ia menghabiskan ratus ribu tahun untuk mengumpulkan dan bereksperimen untuk mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spasial yang mengelilinginya. Setelah itu ia menggabungkan pemahaman tentang kekuatan spasial ini ke dalam kekuatan tipe gelapnya sendiri dan menggunakan kekuatan spasialnya untuk menggantikannya kekuatan spiritualnya yang relatif lemah. Oleh karena itu, kekuatan jiwa di Tian sebenarnya mengandung 3 jenis kekuatan yang berbeda. Namun kekuatan spiritualnya relatif lebih lemah daripada yang lain. Wo Yuhao tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang. Mendapatkan inti jiwa keduanya sama dengan membuka pintu kemungkinan baru. Ada banyak hal untuk dia jelajahi dan nantikan. Sementara dia mulai memahami cara menggunakan armor perang Dewa Es, dia hanya menyentuh ujung gunung es ketika sampai pada kemampuan belati embun paginya. Lagi pula, belati embun pagi adalah senjata dewa yang nyata. Hari ini, belati embun pagi telah membantunya meniadakan sebagian besar kekuatan dari tebasan di Tian yang telah melampaui ruang. Kalau tidak, dia pasti akan mengalami cedera yang lebih berat. Namun Huo Yuhao percaya bahwa hidupnya tidak akan beresiko. Dia bisa merasakan bahwa Ditian tidak ingin menghabisinya. Tentu saja dia tidak akan merasa bersyukur terhadap sikap Ditian ini. Dia sangat jelas mengapa Ditian tidak ingin memusnahkannya sekarang. Saat malam tiba, Huo Yuhao dengan lembut meregangkan tubuhnya.
Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat seolah-olah dia adalah naga raksasa. Setelah menyelesaikan kultivasi inti jiwa keduanya, Huo Yuhao secara resmi melangkah ke tahap kultivator yang paling kuat. Meskipun Akademi Shrek memiliki banyak kultivator yang kuat, dia pasti memenuhi syarat untuk menyebut dirinya salah satu dari antara mereka. Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan udara bersirkulasi di dalam tubuhnya sebelum menghembuskan nafasnya. Huo Yuhao merasa seolah-olah semua yang ada di sekitarnya berada dalam kendalinya. Setelah bertarung dengan titian dan kultivasinya yang baru saja ia selesaikan, ia telah mengembangkan pemahaman dasar tentang situasi tubuhnya saat ini. Sampai sekarang, kekuatan jiwa Huo Yuhao harusnya berada di suatu tempat di sekitar peringkat 92. Volume kekuatan jiwa yang sebenarnya lebih dekat dengan peringkat 96. Namun, volume kekuatan jiwa yang sebenarnya lebih dekat dengan peringkat 96 dari Dolo Transcendent. Kekuatan jiwanya memiliki karakteristik ganda dan telah dibentuk melalui pelengkap yin yang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya memiliki kemampuan regeneratif dan jauh lebih fleksibel daripada kekuatan jiwa normal. Ditambah dengan jiwa bela diri kembarnya, dia bahkan tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dia bertarung dengan Dolo Transcendent peringkat 97 yang hanya didasarkan pada kekuatan jiwa. Jika dia bertemu dengan para kultivator kuat seperti Long Xiaoyao, dia mungkin masih tidak bisa mengalahkan mereka, tapi dia tidak akan tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia mampu melebur ke langit malam dengan mengembangkan niatnya. Tidak perlu baginya untuk dengan sengaja melaksanakan atau melepaskan keterampilan jiwanya. Ini jelas kemampuan yang dimiliki oleh Dolo Transcendent. Setelah menjadi Dolo Transcendent, keterampilan jiwa seseorang akan sempurna menyatu dengan tubuh. Keterampilan jiwa secara alami akan dieksekusi sesuai dengan niat seseorang. Keterampilan jiwa secara alami akan dieksekusi sesuai dengan niat pemiliknya. Tidak perlu dengan sengaja melepaskan jiwa bela diri atau mengaktifkan cincin roh. Kecepatan eksekusi akan lebih cepat karena kekuatan efeknya ditingkatkan. Saat dia melayang keluar dari pavilion Dewa Laut, Huo Yuhao melayang tinggi ke langit sebelum menghilang dari pandangan. Penatua Swan yang telah bermeditasi di kamarnya sendiri membuka matanya ketika dia mengungkapkan senyum hangat. Penatuamu, aku telah menemukanmu seorang penerus. Saat dia terbang di langit, sensasi yang menyerang indranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, semuanya tampaklah berubah. Tingkat kultivasi, indra, kekuatan spiritual, dan bahkan pemahamannya tentang dunia telah menjadi berbeda. Jika pemahamannya tentang dunia sebelumnya hanyalah ujung dari puncak gunung es, ia sekarang mampu menghargai segalanya dan mengeluarkan hukum universal yang mengatur pola-pola di sekitarnya. Dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan apa saja dan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak peduli dalam keadaan apapun dia berada. Sensasi ini sangat istimewa dan menyenangkan, bahkan Huo Yuhao tidak dapat menjelaskan mengapa ini terasa istimewa. Dia hanya merasa bahwa partikel terkecil di udara dapat berubah di bawah kendalinya dan sesuai dengan tujuannya. Dan dunia 3 dimensi asli yang Huo Yuhao kenal sekarang tampak telah terurai menjadi bagian yang terisolasi. Meskipun dia jauh dari mencapai tingkat titian, dia percaya dia akhirnya akan mampu mencapai pemahaman yang mendalam tentang kekuatan spasial jika dia terus mengembangkan pemahamannya tentang keadaan ini. Dan kini ternyata dia tidak lagi membutuhkan alat jiwa tipe terbang setelah mendapatkan inti jiwa keduanya. Adapun batas kecepatannya, Huo Yuhao memberikan upaya itu juga. Dia jelas lebih cepat dari kecepatan supersonik. Begitu dia mencapai kecepatan tertentu, dia merasa bisa menembus ruang. Baru sekarang dia menyadari bahwa kemampuan Dewa Binatang untuk melampaui ruang tidak terlalu istimewa. Itu bisa dicapai begitu kecepatannya mencapai ekstrim tertentu, dan begitu dia memahami misteri ruang, dia tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi dia akan menemukan cara untuk melakukannya di masa depan. Pembentukan inti jiwa keduanya membuka pintu baru baginya. Keberadaan pintu ini juga memberinya kesempatan untuk bekerja menuju puncak dunia ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.